Sukiontu Namo Buddhaya, para pemirsa umat Buddha dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Buddha. Pada kesempatan yang berbahagia ini, spesial mimbar, kali ini kita berada di Wihara Bodhi Dharma di Desa Bentek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini, kita nanti akan berdiskusi, membahas Dharma dengan tema makna dan apa pelaksanaan dari Hari Raya Trisuci Waisak. Para pemirsa yang berbahagia, mari kita simak mimbar pada kesempatan yang berbahagia ini. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pemirsa umat Buddha, kita kehadiran narasumber yaitu Bapak Kartono Sarjana Agama. Beliau adalah penyuluh agama Buddha yang bertugas di Kabupaten Lombok Utara. Tadi kira-kira apa yang dilakukan Pak Kartono tadi? Ya, apa yang saya lakukan tadi merupakan wujud penghormatan ya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha yang terlihat dari 3 dupa ini, ya lambangnya, ya dupa ini melambangkan keharuman. 3 ini adalah 3, ya tri, ya yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ini adalah sebagai penghormatan. Baik Pak Kartono, terima kasih penjelasannya. Para pemirsa, hari ini kita umat Buddha merayakan salah satu hari besar agama kita, itu Hari Raya Waisak. Boleh kita berbincang Pak Kartono, apa itu Hari Raya Waisak, kemudian apa saja kegiatan yang dilakukan oleh umat Buddha Lombok Utara, dan apa maknanya kita merayakan Hari Raya Waisak ini. Mungkin Pak Kartono bisa menjelaskan mungkin sejarah atau apa makna atau bagaimana kita memperingati Hari Waisak ini Pak Kartono. Hari Raya Waisak ini ya, ini diperingati oleh seluruh dunia ya, terutama yang umat Buddha ya. Ada peristiwa dari peringatan Waisak ini. Ada 3 peristiwa ya. Waisak ini sebenarnya nama bulan ya. Dan 3 peristiwa ini terjadi di hari yang sama ya, bulan yang sama, tapi tahunnya yang berbeda. Nah, sehingga jadinya adalah Trisuci Waisak. 3 peristiwa ini adalah yang pertama, lahirnya Pangeran Siddhartha. Ini terjadi 623 sebelum Masehi. Maknanya apa? Bahwa kita punya harapan, cahaya ya, karena lahirlah seorang calon Buddha. Ya, ini maknanya. Apa pesannya buat kita? Pesannya buat kita bahwa sebagai siswa Sang Buddha saat ini adalah kita ini memiliki ya benih-benih kebudayaan. Artinya bahwa kita juga bisa menjadi seperti beliau. Ini peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua adalah pertapa Siddhartha menjadi Buddha atau yang tercerahkan. Maknanya apa? Ya, di situ ada sebuah perjuangan ya, di mana pertapa Siddhartha menjadi Buddha butuh perjuangan, butuh usaha, yaitu melawan mara ya. Beliau juga melakukan penyiksaan diri ya selama 6 tahun, walaupun waktu itu adalah salah, yaitu melakukan jalan ekstrim. Tapi apa ya, intinya adalah beliau menjadi Buddha. Apa maknanya buat kita? Ternyata untuk mencapai sebuah pencerahan atau menjadi Buddha itu butuh usaha. Ini pesan buat kita, kalau kita menginginkan sesuatu,
maka kita harus ada perjuangan. Ini peristiwa yang kedua. Peristiwa yang ketiga adalah Sang Buddha Parinibbana. Beliau parinibbana pada umur 80 tahun. Ya. Artinya bahwa maknanya buat kita, beliau parinibbana dengan kebebasan. Ya. Dan pesannya buat kita bahwa kita akan mengalami seperti beliau alami, yaitu namanya kematian. Kita akan mengalami proses perubahan, yaitu anicca. Nah, inilah 3 peristiwa yang semua umat Buddha dimanapun berada memperingati peristiwa ini: kelahiran, pencapaian sempurna, dan parinibbana. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Kartono. Para pemirsa, para umat Buddha, tadi kalau saya menyimak penjelasan dari beliau bahwa ketiga peristiwa ini terjadi pada bulan yang sama, bulan Vaisakha. Tetapi kalau kita sekarang masuk tahun Masehi ya, biasanya jatuh pada bulan Mei perayaannya ya. Jadi kita memperingati 3 peristiwa, dikatakan tadi ada kelahiran calon Buddha, kemudian pencapaian pencerahan, dan wafat atau parinibbananya Buddha. Nah, kalau saya menyimak apa yang disampaikan tadi, apakah seorang calon Buddha itu harus terlahir sebagai manusia atau bisa terlahir di alam-alam yang lain? Bagaimana ini kita menyikapinya? Baik, ya. Seseorang untuk menjadi Buddha itu harus terlahir sebagai manusia. Ya, syaratnya harus terlahir sebagai manusia dan laki-laki. Ini syaratnya ya. Salah satu syaratnya selain dari 32 tanda manusia agung ya. Syaratnya harus terlahir di alam manusia. Kenapa harus di alam manusia yang seperti saat ini? Karena di alam manusia mengalami 2 ya, yaitu ada kebahagiaan dan ada penderitaan. Di alam manusialah mengalami situasi itu. Nah, sehingga untuk menemukan itu, maka seorang calon Buddha harus terlahir di alam manusia. Baik, terima kasih penjelasannya. Para pemirsa, menarik sekali pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, di mana tadi narasumber kita menyampaikan bahwa untuk terlahir, untuk menjadi seorang Buddha harus terlahir sebagai manusia. Nah, kemudian yang kedua, Pak Kartono, tadi Pak Kartono menyampaikan bahwa tidak mudah ya, tidak gampang kita bisa belajar atau perjuangan yang keras untuk bisa menjadi seorang Buddha. Nah, tentu kita sebagai umat berumah tangga, nah bagaimana perjuangan Buddha itu menginspirasi kita, Pertapa Gotama menginspirasi kita dalam kehidupan kita saat ini, seperti apa itu Pak Kartono? Baik Pak Dedi, ya kalau kita melihat memaknai dari pencapaian beliau menjadi seorang yang tercerahkan, ya butuh perjuangan yang sangat luar biasa, ya. Nah, bagaimana ya mengaplikasikan kepada kehidupan kita, ya yang saat ini menjadi siswa beliau dan menjalani kehidupan berumah tangga, karena memang ada 2 kelompok umat Buddha ini, ya. Yang pertama adalah seorang pabajita, yaitu meninggalkan kehidupan berumah tangga, dan siswa yang kedua adalah seorang perumah tangga atau garawasa. Nah, bagaimana kita memaknai dalam kehidupan kita, ya, yaitu sebagai perumah tangga, melihat perjuangan beliau, maka apa? Kita butuh usaha dan perjuangan untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Karena sebagai perumah tangga maka kita harus menjadi keluarga hita sukaya, sejahtera lahir dan batin. Nah, caranya bagaimana? Maka kita harus memenuhi, ya. Pertama adalah kebutuhan spiritual kita. Ya. Bagaimana caranya? Maka kita harus mengikuti kegiatan-kegiatan rohani yang diadakan di lingkungan kita, yaitu kegiatan yang ada di wihara. Ya, kegiatan sosial yang ada di masyarakat. Dan yang kedua adalah cara kita mensejahterakan, membahagiakan keluarga kita, maka kita penuhi ekonominya. Tidak hanya spiritual, tapi kebutuhan ekonomi harus kita penuhi. Dengan cara apa? Bekerja.
Nah, bekerja inilah penting dengan cara yang diajarkan oleh Sang Buddha, yaitu dengan cara mata pencarian yang benar, ya. Kerja yang benar yang tidak merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Ini penting untuk kita menciptakan keluarga yang bahagia. Baik, terima kasih Pak Kartono. Para pemirsa, para umat Buddha, seperti apa yang disampaikan oleh beliau bahwa kita juga sebagai yang terkondisi terlahir sebagai manusia juga harus berjuang. Bagaimana kita berjuang dalam memenuhi kebutuhan hidup kita. Sebagai perumah tangga yang berkeluarga tentu kita punya kewajiban berjuang, bekerja supaya keluarga kita hidup bahagia. Nah, seperti kita meneladani dari apa yang dilakukan oleh Pertapa Siddhartha Gautama yang mencapai kebudaan atau menjadi Buddha, diperlukan usaha yang sangat keras, sangat kuat. Nah, kemudian tadi saya menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Kartono menyatakan bahwa Buddha ini juga tidak kekal ya, tadi mengalami parinibbana atau perubahan atau dalam bahasa umumnya adalah Anicca. Meninggal ya, meninggal dunia. Nah, bagaimana pesan moral ini kita sebagai umat manusia ini bagaimana kita menyikapi ini? Buddha saja meninggal dunia, apalagi kita sebagai manusia bagaimana kita menyikapi ini? Ya, bagaimana cara kita menyikapi, memaknai dari Sang Buddha parinibbana ya? Artinya bahwa apapun yang ada di dunia ini ya, salah satunya kita sebagai manusia itu tidak bisa terlepas ya, tidak bisa terlepas dari 3 kondisi. Yaitu pertama adalah anicca, dukkha, dan anatta. Nah, yang dialami salah satunya oleh Sang Buddha adalah anicca, perubahan. Beliau mengalami namanya parinibbana, tercerahkan dengan cara yang meninggal. Ya, lebih umumnya kita kenal dengan meninggal ya, atau wafat. Nah, bagi kita melihat apa yang terjadi kepada guru kita, maka kita pun akan mengalami kondisi itu. Ya. Nah, caranya maka kita harus menerima kondisi perubahan itu. Ya, karena kita ini tidak kekal. Ya. Hidup itu tidak pasti, tapi namanya kematian itu pasti. Dan semua makhluk yang dikatakan makhluk hidup akan mengalami namanya kematian. Maka dari itu, saat ini kita mengetahui kondisi itu, maka kehidupan kita isi dengan hal-hal yang baik. Ya. Hal-hal yang membawa kebaikan bagi diri kita maupun orang lain. Nah, ini yang disebut dengan kebajikan yang perlu kita tanam. Ya, karena apa? Setelah kematian pun kita akan mengalami kelahiran kembali. Kalau dalam bahasa Palinya disebut punarbawa. Ya, maka mari kehidupan sekarang saat ini kita sebagai manusia, mari kita sempurnakan, kita isi kehidupan kita dengan hal-hal kebajikan, dengan hal-hal yang perbuatan baik. Karena apa? Perbuatan ini ada 3 jalurnya. Pertama adalah melalui pikiran kita. Maka isi pikiran kita dengan cara berpikir yang positif. Yang kedua, ucapan kita. Kita jaga lisan kita. Ya. Kita ucapkan hal-hal yang membawa manfaat ya bagi orang lain. Yang ketiga, tindakan kita. Perilaku kita ya, di kehidupan sosial kita penting sekali. Kita jaga perilaku kita agar tidak ya merugikan orang lain. Karena dengan kita menjaga 3 hal ini, maka kehidupan kita baik di keluarga, masyarakat, di sosial umumnya, maka akan terjalin dengan baik dan membawa kedamaian. Terima kasih Pak Kartono sudah menyampaikan panjang lebar terkait dengan 3 peristiwa pada Hari Raya Trisuci Waisak. Para pemirsa, para umat Buddha, ketika kita berbicara tentang Waisak, ya, apakah di dalam agama Buddha hanya ada 1 hari raya atau mungkin ada hari raya yang lainnya? Tetapi sebelum kita membahas, mari kita break setelah pariwara berikut ini. Bersujud kepadamu
Pak Kartono, sebelum kita lanjut, saya melihat wihara ini sangat bagus sekali. Dan tadi saya melihat di tulisan plakatnya itu ada namanya Wihara Bodhidharma. Nah, kira-kira ini apa pengertian dari Bodhidharma itu kira-kira? Seperti apa itu? Ya, sebenarnya sebelum kita masuk ke nama Bodhidharma ini, sebenarnya perlu kita ketahui juga bangunan ini sebenarnya udah lama, Iya. tapi dibangun kembali, direhab kembali karena gempa yang 2018. Iya. Ya, nah kalau kita melihat namanya Bodhidharma, Bodhi ini artinya pencerahan. Dharma itu kebenaran atau agama atau ajaran Sang Buddha. Nah, jadi Bodhidharma ini adalah ajaran kebenaran yang membawa pencerahan. Pencerahan. Ya, harapannya dengan ada bangunan wihara ini dapat memberikan pencerahan kepada umat-umat Buddha yang berada, yang menaungi di wilayah wihara Bodhidharma ini. Iya. Itu dia untuk wihara ini. Iya, baik. Terima kasih penjelasannya Pak Kartono. Lalu di sini saya melihat ada stupa ya. Ya. Stupa di atasnya ini kira-kira ada makna atau apa maksud dari stupa ini? Ya, kalau lihat stupa ini sebenarnya ini replika dari Candi Borobudur. Borobudur, Tapi ya. fungsinya stupa ini sebenarnya adalah sebagai tempat relik, ya, atau juga bisa digunakan sebagai tempat menaruh abu. Ya, baik itu abu-abu orang suci, ya, itu bisa disimpan di stupa. Ya, dan juga dengan stupa ini sebagai wujud juga penghormatan kita. Iya. Ya. Baik para pemirsa, para umat Buddha dimanapun Anda berada. Tadi sudah kita mendengarkan penjelasan dari Pak Kartono terkait dengan Wihara Bodhidharma ini. Nah, kita akan kembali membahas tentang tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu Hari Raya Waisak. Nah, tadi di awal saya menyampaikan Pak Kartono, di dalam agama Buddha ini, apakah hanya satu hari raya kita, yaitu hari Waisak ini, atau ada mungkin hari-hari raya yang lainnya yang dirayakan oleh umat Buddha? Baik Pak Dedi, ya, yang sekarang memang saat ini adalah momentum perayaan Trisuci Waisak yang kita bahas ya. Dan sebenarnya ada 4 hari raya dalam agama Buddha. Yang pertama itu adalah Waisak, ya, yaitu biasanya jatuh pada bulan Mei. Yang kedua adalah Hari Raya Asada. Nah, Asada ini adalah peringatan di mana Sang Buddha pertama kali membabarkan Dhamma, yang disebut Dhammacakka Pavattana Sutta. Dan ini biasanya jatuh pada sekitaran bulan Juni-Juli. Ini. Yang ketiga adalah Katina. Nah, Hari Raya Katina ini adalah peringatan ya, atau biasa dikenal dengan Hari Berdana, yang dikhususkan kepada Bhikkhu Sangga. Dan yang keempat adalah Hari Raya Magha Puja. Hari Raya Magha Puja ini juga ada peristiwa yang diperingati, ya, yang di sana dibabarkannya Owada Patimokkha. Itu ada 4 ya hari raya dalam agama Buddha. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Kartono. Para pemirsa, para umat Buddha dimanapun Anda berada, hari ini tepat sekali kita merayakan Hari Raya Trisuci Waisak. Dan hari ini dijadikan sebagai hari libur nasional. Jadi semua kita libur, termasuk pegawai juga. Nah, dalam rangka menyambut Hari Raya ini, biasanya umat Buddha melakukan apa saja ini, Pak Kartono, dalam menyambut Hari Raya Waisak ini? Ya, baik. Dalam peringatan ya menyambut Trisuci Waisak ini, banyak hal yang dilakukan oleh umat Buddha. Ya, yang pertama adalah ada yang dikenal dengan SPD, ya, terutama khususnya yang NTB ya, Lombok Utara. Ini ada kegiatan SPD, yaitu sebulan pendalaman Dhamma. Nah, selama 1 bulan ya, mereka itu melakukan kegiatan di wihara. Ya, salah satunya adalah puja bakti. Ada juga kegiatan diisi dengan Dhamma Desana. Itu kegiatan yang pertama, SPD. Kegiatan yang kedua adalah ada kegiatan lomba-lomba ya yang dilakukan di masing-masing wihara. Ya,
biasanya diinisiasi adalah muda-mudi. Yang ketiga, kegiatannya ada kegiatan bakti sosial. Nah, biasanya kegiatan bakti sosial ini diinisiasi oleh majelis, ya, majelis yang menginisiasi kegiatan bakti sosial. Juga ada kegiatan donor darah, ya, donor darah. Dan ini juga salah satu agenda kegiatan yang memang dicanangkan oleh Kementerian Agama, Bimas Buddha, ya. Yang selanjutnya ada kegiatan patidana, ya, kegiatan patidana yang dilakukan untuk para leluhur, ya, tidak hanya yang ini, para leluhur juga diadakan kegiatan patidana. Itu kegiatan yang diisi selama 1 bulan di masing-masing wihara. Dan lupa ada satu juga kegiatan, ya, untuk Trisuci Waisak ini ada kegiatan pengambilan air suci, ya. Tapi kegiatan ini majelis yang menginisiasinya, ya. Kegiatan pengambilan air suci ini ditentukan di mana tempatnya, maka nanti umat berbondong-bondong datang untuk pengambilan air suci, ya. Itu baik. Rangkaian kegiatan yang untuk menyambut Trisuci Waisak. Iya, terima kasih Pak Kartono. Tentu berbagai macam event kegiatan yang dilakukan oleh umat Buddha dalam menyambut Hari Raya Trisuci Waisak ini. Nah, para pemirsa, kembali kita kepada topik kita atau tema kita, yaitu Hari Waisak dan maknanya. Di awal, Pak Kartono menyampaikan bahwa ada 3 peristiwa penting yang terjadi pada bulan Waisak, ya, yaitu lahirnya calon Buddha, kemudian pertapa Siddhartha Gautama mencapai pencerahan, dan parinibbananya Buddha. Nah, ini penting sekali. Nah, kalau kita melihat bahwa runtutan ketiga peristiwa ini jatuh pada bulan yang sama di tahun yang berbeda, ya. Nah, tentu momentum Waisak ini memberikan makna bagi kita sebagai umat Buddha. Tentu pentingnya terlahir, terkondisi sebagai manusia. Nah, pemahaman-pemahaman ini ketika mungkin Pak Kartono sering menyampaikan ceramah-ceramah atau pesan-pesan Dharma pada saat tadi dikatakan sebulan pendalaman Dhamma. Ya. Apa saja yang bisa menginspirasi para umat Buddha terkait kita merayakan atau melaksanakan hari raya ini? Ya, baik. Apa yang ditanyakan sangat luar biasa, ya, karena memang kami juga sebagai penyuluh agama Buddha khususnya di Kabupaten Lombok Utara juga memiliki, ya, jadwal untuk melakukan pembinaan. Salah satunya yaitu melakukan ceramah, ya. Sehingga banyak tema yang kami sampaikan kepada umat, terutama bagaimana untuk meningkatkan keyakinan mereka, ya, terutama keyakinan terhadap tiratana. Kedua juga kami menyampaikan bagaimana untuk memperbaiki moralitas kita. Ya, ini penting dalam kehidupan kita bersosial. Ya, moralitas untuk kita perbaiki, ya, pada momentum perayaan Waisak ini. Sehingga juga ada kegiatan, lupa juga saya sampaikan. Salah satunya kegiatan bisa melakukan atasila. Ini salah satu momentum memperbaiki moralitas. Ya, juga yang saat ini juga kami sampaikan pada momentum ini, karena sekarang lagi menggejolak tentang stunting, ya, terkait dengan pernikahan dini. Ini juga kami sampaikan kepada masyarakat agar apa? Agar mereka memiliki pengetahuan dampak dari akibatnya pernikahan dini. Agar tidak terjadi stunting. Ya, banyak hal yang juga yang dilakukan kawan-kawan penyuluh ini melakukan pembinaan di masyarakat pada momentum menyambut Trisuci Waisak ini. Ya, baik, terima kasih Pak Kartono sudah menyampaikan panjang lebar berbagai event atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Raya Waisak. Nah, tentu gemanya sangat berbeda, ya. Iya, betul. Kalau kita ini di kampung, ya, tentu tadi dikatakan 1 bulan, ya, kita 1 bulan. Berbuat baik, melakukan puja bakti, mendengarkan Dharma di wihara, ya. Ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Nah, tentu ini sangat penting kita sebagai perumah tangga, apalagi kita terkondisi terlahir sebagai manusia.
Nah, saya pernah membaca nih Pak Kartono di Ya. dalam salah satu kitab suci kita yaitu Dhammapada. Dikatakan bahwa sungguh sulit terlahir sebagai manusia. Kemudian juga dikatakan juga sangat sulit juga kehidupan manusia. Demikian juga dikatakan di dalam Dhammapada ini juga sungguh sulit untuk mendengarkan ajaran Buddha, benar atau kebenaran, dan sungguh sulit munculnya seorang Buddha. seorang Buddha. Nah, kalau kita menyimak dari Dhammapada ini sangat relevan sekali korelasinya dengan tema kita pada hari ini, Iya. yaitu tentang Hari Raya Trisuci Waisak, yang mana tadi dikatakan seorang Buddha lahir jadi manusia, kemudian proses perjuangannya dan parinibbananya. Nah, bagaimana kita mengelaborasi terkait dari Dhammapada ini, yang syair yang Dhammapada ini, bagaimana? Ya, Pak Dedi, di awal tadi juga kita sudah menyinggung ya tentang lahir sebagai manusia, dan juga lahir sebagai manusia ini memang dalam Dhammapada juga dikatakan sulit. Kenapa? Karena memang untuk menjadi manusia, lahir sebagai manusia itu tidak gampang. Ya. Karena apa? Karena di dalam agama Buddha mengenal ya 31 alam kehidupan, termasuk salah satunya manusia. Nah, lahir sebagai manusia ini butuh kebajikan yang luar biasa. Ya, butuh kebajikan yang luar biasa. Karena apa? Karena di alam manusia ini kita dapat mengalami dua kondisi, yaitu kebahagiaan dan penderitaan. Dan kondisi kebahagiaan ini kita bisa berbuat banyak kebajikan di alam manusia. Ya, kalau di alam dewa, contohnya ya, di sana kita tidak bisa melakukan kebajikan. Kenapa? Karena di alam dewa, ya, kalau lebih umumnya dikenal surga, di situ kita hanya menikmati, ya, menikmati kesenangan, ya, berbagai macam kenikmatan. Tapi dari hasil kebajikan yang kita miliki, di sana kita tidak bisa berbuat karena kita terbuai dengan kesenangan. Ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Kartono, karena ini lumayan agak trik ya. Ya. Pemirsa, para umat Buddha, kita akan lanjutkan mimbar Buddha kita setelah jeda pariwara berikut ini. Ayo Pak Kartono, kita lihat ke depan dulu nih. Ini kita masuk aja di dalam ya. Ya, kita masuk biar bisa lihat Ya. ini. Wihara Bodhidharma. Dharma. Bersujud kepada Buddha, itu jalan terbaik Bersujud kepada Buddha, itu jalan terbaik Para pemirsa, para umat Buddha dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita sudah masuk di ruang Bhaktisala dari Wihara Bodhidharma. Jadi kita semua sudah berada di halaman dan pintu masuk dari wihara. Para pemirsa, para umat Buddha, sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu terkait dengan Hari Raya Waisak dan maknanya. Pada kesempatan sebelumnya saya menyampaikan bahwa terlahir sebagai manusia sangatlah sulit. Demikian pula dalam kita menjalani kehidupan sebagai manusia sangatlah sulit. Apalagi untuk dapat mendengarkan ajaran benar dan munculnya seorang Buddha. Pak Kartono, seperti apa yang saya sampaikan di awal bahwa kondisi terlahir sebagai manusia sangatlah sulit ya. Demikian pula kehidupannya. Kalau kita gali dengan apa yang menjadi tema kita pada kesempatan ini, bagaimana kita memahami isi dari Dhammapada ini dengan tema kita pada hari ini. Ya, Pak Dedi, tadi saya sudah sampaikan kalau terlahir di alam surga ya atau alam dewa. Nah, sekarang kalau kita terlahir di alam neraka misalnya ya, di situ juga kita tidak bisa melakukan kebajikan. Karena apa? Di alam neraka adalah kita menerima hasil perbuatan buruk kita di alam neraka. Di sana kita akan mengalami
namanya kondisi siksaan akibat perbuatan kita di alam manusia, ya, perbuatan buruk kita. Maka tidak ada kesempatan untuk melakukan perbuatan baik. Nah, inilah yang membedakan kenapa di alam manusia itu adalah kita sangat beruntung, karena di alam manusia kita bisa banyak melakukan perbuatan baik, ya. Dan juga kalau orang mau juga bisa juga melakukan perbuatan buruk. Tetapi pada dasarnya intinya adalah kita memanfaatkan kehidupan kita di alam manusia ini, yaitu dengan banyak melakukan perbuatan baik. Sehingga maka kita manfaatkanlah keberuntungan kita ini untuk banyak melakukan hal-hal kebajikan, untuk bisa kita merealisasi, untuk bisa kita mengikuti guru agung kita yaitu Buddha Gautama. Nah, inilah ya keberuntungan kita untuk terlahir di alam manusia, dan syukur-syukur kita terlahir di alam manusia ini kita dapat mengetahui, mendengar ya ajaran Sang Buddha. Karena juga tidak mudah ya, apalagi sebenarnya tadi sudah disampaikan ya oleh Pak Dedi bahwa sungguh sulit munculnya seorang Buddha dan sungguh sulit untuk mengetahui ajarannya, dharmanya. Nah, kita beruntung saat ini lahir sebagai manusia, kita mengetahui ajaran beliau walaupun kita tidak bisa ya menemui ya beliau secara langsung karena beliau sudah parinibbana, tapi kita meninggalkan ajarannya, kita menemukan saat ini dan kita bisa mempraktekkan apa yang beliau ajarkan, dan ini keberuntungan buat kita sebagai siswanya. Ya. Baik, terima kasih para pemirsa, para umat Buddha. Tentu terlahir, terkondisi sebagai manusia adalah suatu berkah ya, karena kita bisa belajar, bisa bertemu dengan ajaran kebenaran yang disampaikan oleh Buddha. Nah, terkait dengan tema kita hari ini, terkait dengan Hari Raya Waisak dan maknanya. Kira-kira apakah ada tema spesifik tahun ini terkait dengan perayaan Hari Raya Waisak yang disampaikan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Agama atau dari Dirjen Bimas Buddha? Apakah ada tema yang disampaikan oleh Dirjen Bimas Buddha secara nasional? Ya, baik Pak Dedi. Ya, ada tema yang disampaikan oleh dari Kementerian Agama, khususnya Bimas Buddha, ya. Itu adalah meningkatkan pengendalian diri, ya, kebijaksanaan untuk mewujudkan, ya, perdamaian dunia. Ini adalah tema, ya, yang diberikan dari Kementerian Agama, ya, khususnya dari Dirjen Bimas Buddha. Tapi dari masing-masing sangha, ya, itu juga berbeda, tapi tidak jauh, ya, menyimpang dari tema yang ada dari pemerintah, terutama dari Kementerian Agama, Dirjen Bimas Buddha. Baik, terima kasih Pak Kartono. Para pemirsa, kalau kita menilik dari temanya ya, dari kata per kata, kalau bisa kita mengelaborasi ya, apa maksud dari pengendalian diri, kemudian kebijaksanaan, kemudian juga perdamaian. Tentu kita ini mengharapkan sesuatu yang damai, yang tentram, yang bahagia. Nah, korelasi seperti apa itu pengendalian diri dengan Waisak ini? Seperti apa itu? Ya, ini sebenarnya kita bahas per kalimat, sebenarnya per kata ya. Kita memulai dari meningkatkan pengendalian diri. Nah, kita sebagai umat Buddha ini penting ya, sebelum kita masuk ke kebijaksanaan, penting adalah pengendalian diri. Nah, pengendalian diri ini ya, tentu kita lihat dulu ya, dalam diri kita ada 3 cara pengendalian diri ya. Pengendalian diri pertama melalui pikiran kita, ini perlu kita kendalikan ya, pengendalian. Yang kedua adalah pengendalian terhadap ucapan kita ya. Yang ketiga adalah pengendalian terhadap tindakan kita, perilaku kita.
Nah, ini kita perlu ya kendalikan di dalam diri kita. Caranya bagaimana untuk mengendalikan diri? Maka kita harus meningkatkan moralitas kita. Kalau kita sebagai umat awam itu adalah Pancasila Buddhis, ya, yaitu tidak membunuh, tidak mencuri, ya, tidak berbuat asusila, tidak berbohong dan tidak mabuk-mabukan. Ini kita kendalikan di dalam diri kita. Nah, dengan kebijaksanaan, meningkatkan kebijaksanaan, ya, maka ini perlu kita latih, munculkan kebijaksanaan melalui apa? Ya, latihan bawana atau yang disebut meditasi. Nah, dengan adanya kebijaksanaan, maka kita bisa mengetahui apa-apa yang terjadi di lingkungan kita. Contoh saat ini marak ya dengan informasi yang tidak jelas atau yang kita kenal hoax. Nah, maka perlu ya kita sikapi hal ini. Apalagi saat ini kalau kita lihat di media sosial banyak terjadi ya perkelahian baik antar remaja ya, bahkan sampai terjadinya perang ya saat ini yang ada di negara lain. Nah, ini perlu informasi-informasi inilah perlu kita ya sikapi secara bijaksana agar apa? Agar tidak terjadi ya informasi yang salah kita sikapi sehingga timbul gejolak yang besar ya, maka ini memunculkan dampak yang sangat besar. Nah, rangkuman dari itu, maka dengan kita mengendalikan diri yang meningkatkan kebijaksanaan, maka akan muncullah perdamaian ya. Apalagi kita mewujudkan namanya perdamaian dunia, sehingga mulailah dari diri kita ya baru ke orang lain, maka bangsa negara kita ini akan tetap damai, tetap bersatu padu ya, sehingga kehidupan kita tidak lagi cerai-berai, perdamaian selalu ada di lingkungan kita, bangsa dan negara kita. Baik. Itu harapan kita. Terima kasih atas penjelasannya Pak Kartono. Para pemirsa, para umat Buddha, tadi sudah disampaikan tema dari pemerintah khususnya Dirjen Bimas Buddha terkait tema Waisak pada tahun ini, yaitu pengendalian diri, kebijaksanaan, mewujudkan perdamaian dunia. Tentu ini sangat penting bagaimana kita bisa mengendalikan diri. Dengan adanya pengendalian diri kita, maka juga akan terkondisi terhadap lingkungan sekitar kita ya, tempat tinggal kita, dan utamanya adalah terhadap perdamaian dunia. Nah, jadi kita mulai dari skup terkecil, diri kita, keluarga kita, masyarakat sekitar kita, hingga bisa berkembang sampai ke perdamaian dunia. Baik para pemirsa, para umat Buddha, beberapa hal tadi sangat penting kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Waisak ini memberikan kita semangat terus untuk bagaimana mengendalikan diri, semangat untuk berbuat baik, semangat untuk mengembangkan kebijaksanaan, dan semangat bagaimana terciptanya perdamaian dunia. Terima kasih Pak Kartono sudah menjelaskan. Nah, kita kembali flashback ya terkait dengan Waisak ini ya. Ini sangat penting sekali. Kalau kita melihat bahwa Buddha sebelum menjadi Buddha, beliau adalah seorang pangeran ya. Jadi berasal dari keluarga kerajaan ksatria. Nah, tentu ketika meninggalkan kehidupan kemewahan, tentu ini banyak bergejolak ya. Sudah hidup nyaman, hidup enak, hidup dikatakan tidak kekurangan, tetapi malah Pangeran Siddhartha meninggalkan semua itu. Nah, sebenarnya apa yang ingin dilakukan oleh Pertapa Siddhartha
dan menjadi Buddha, apa tujuan sebenarnya utamanya yang dilakukan oleh Pertapa Gotama menjadi Buddha kepada umat manusia, Pak Kartono? Baik Pak Dedi, ini sebenarnya menarik sekali Pak Dedi. Kalau kita melihat flashback ke belakang sebelum beliau menjadi seorang Buddha, memang beliau ini adalah seorang pangeran, ya, dan putra raja, bahkan akan digadang-gadang ya oleh ayahnya Raja Sidodana ini, digadang-gadang menggantikan beliau untuk menjadi seorang raja. Tetapi beliau memutuskan ya untuk meninggalkan semua itu. Nah ini sangat penting sekali. Kenapa? Apa yang menjadi dorongan beliau untuk meninggalkan semua kemewahan itu? Nah, ada 4 peristiwa ya, peristiwa besar yang mendorong ya beliau ini meninggalkan kehidupan mewahnya. Yang pertama, pada saat itu beliau melihat ada orang tua, ya, melihat ada orang tua. Karena beliau keliling di istananya melihat ada sosok orang tua. Karena apa? Ya, karena di istananya itu tidak ada orang tua, ya. Ayahnya sudah mengkondisikan semua pegawai-pegawai istana itu muda semua. Tapi pada saat dia keluar, dia melihat sosok orang tua ini. Ya, sehingga dia bertanya, kok ada orang tua seperti ini? Berarti dalam pikirannya, benaknya, berarti nanti ya saya akan mengalami seperti itu. Berarti ayah saya juga mengalami tua seperti itu. Nah ini menjadi pertanyaan besar bagi dia. Ini ya peristiwa yang dilihat pertama, yang mendorongnya. Yang kedua adalah dia melihat orang sakit. Sama pertanyaan lagi dalam dirinya. Oh kok ada orang sakit seperti itu? Karena pada saat itu adalah ada seorang umat, dia itu sakit kusta. Nah dia lihat, wah berarti saya juga akan mengalami. Orang-orang tercinta saya akan mengalami namanya sakit. Pertanyaan lagi dalam dirinya. Pertanyaan yang ketiga muncul, dia melihat orang mati. Ya. Ini lagi gejolak lagi yang muncul dalam dirinya. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Berarti orang-orang yang saya cintai, ya, ayah saya, orang-orang yang di istana akan meninggalkan saya, akan jauh dari saya. Dan peristiwa yang yang mendorongnya adalah melihat seorang pertapa, ya, yang sangat tenang, berwibawa. Ya. Nah setelah melihat 4 peristiwa ini, inilah yang mendorong beliau, ya, untuk meninggalkan semua kemewahan ini, untuk mencari obat 3 peristiwa ini, ya, yaitu menjadi yang keempat, yaitu menjadi seorang pertapa yang dilihat peristiwa yang keempat. Untuk mencari 3 peristiwa ini, tua, sakit, dan mati. Inilah yang mendorong beliau meninggalkan segala kemewahan itu. Ya, baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Kartono. Para pemirsa, para umat Buddha yang berbahagia, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Bersujud kepada Buddha, itu jalan terbaik. Bersujud kepada Buddha, itu jalan terbaik. Pemirsa umat Buddha dimanapun Anda berada, hari ini kita berada di altar, yaitu altar Mahaparinibbana Sang Buddha. Di awal tadi disampaikan oleh Pak Kartono narasumber kita bahwa Hari Raya Trisuci Waisak ini memperingati 3 peristiwa. Yang pertama adalah kelahiran calon Buddha, yang kedua adalah Pertapa Gotama mencapai kebuddhaan, dan yang ketiga adalah inilah peristiwanya, yaitu peristiwa di mana Buddha secara umum adalah wafat, dan dalam agama adalah Mahaparinibbana Sutta. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan narasumber kita terkait tadi saya menyampaikan di awal bahwa ketika pangeran meninggalkan istana dan memutuskan menjadi seorang pertapa hingga menjadi Buddha, ini tentu sangat menginspirasi. Beliau meninggalkan istana tentu dengan tujuan ingin semua
terbebaskan dari penderitaan ya tadi ya Pak Betul, Kartono ya. ya. Nah, bagaimana kita memahami apa yang dilakukan oleh Pangeran Siddhartha hingga berjuang sekuat itu sehingga kita saat ini bisa belajar dan memeluk agama Buddha. Ya, Pak Dedi, ini sebenarnya patut sekali ya kita berbangga dan mensyukuri apa yang kita peroleh ya, terutama Dharma ajaran Sang Buddha. Karena beliau untuk menemukan ini, beliau itu butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Yang tadi sudah disampaikan adalah beliau meninggalkan kemewahan yang beliau miliki. Ya, terus setelah beliau meninggalkan itu, beliau ya menerima ya berusaha sampai menyiksa diri beliau sampai 6 tahun ya, yaitu beliau hanya makan hanya sebutir nasi ya untuk mencari obat itu. Terus beliau mencoba menyiksa diri dengan berendam ya di sungai ya pada malam hari. Pada siang hari beliau berjemur di terik matahari. Untuk apa? Mencari obat itu. Tetapi beliau tidak menemukan hal itu. Ya, itu yang disebut dengan jalan ekstrim. Tetapi karena dengan beliau menerima kondisi itu, akhirnya beliau mengetahui bahwa yang beliau lakukan, jalan yang beliau lalui adalah salah. Ya, akhirnya beliau memutuskan, ya, menghindari apa yang beliau lakukan siksaan itu. Ya, akhirnya selang pada momen itu beliau pergi ke Bodh Gaya di bawah pohon Bodhi di bulan Waisakha. Beliau tercerahkan dan beliau menemukan dhamma yang saat ini kita pelajari, kita praktekkan. Dan perlu diingat Pak Dedi bahwa Sang Buddha, Buddha Gotama ini adalah menemukan dharma. Bukan beliau membuat, tapi menemukan. Karena Buddha Gotama saat ini adalah Buddha yang ke-28. Ya, ini perlu kita ketahui sehingga beliau adalah guru kita, penemu dhamma, penemu kebenaran. Ya, dan ini juga ya gambaran di belakang ini momentum pembelajaran bagi kita. Ini arca Mahaparinibbana beliau. Ya, bahwa kondisi yang beliau alami, parinibbana atau sebut wafat, kita juga mengalami nanti. Memang saat ini kondisi sehat kita, ya, tapi nanti kita akan menemukan kondisi itu. Ya, kita tidak tahu kapan, ya, tapi yang pasti kematian akan kita temui. Terima kasih atas penjelasannya Pak Kartono. Para pemirsa, para umat Buddha, kalau kita memahami bahwa apa yang Kartono sampaikan bahwa 3 poin penting ini tetap kita akan lalui. Proses ini akan kita alami. Ketika kita dilahirkan, tentu kita akan berusaha bekerja bagaimana kita mengisi kehidupan kita ini. Setelah kita mengalami proses itu, kita akan beranjak menjadi dewasa. Artinya ada tingkatan-tingkatan pencapaian yang ingin kita raih, yang ingin kita peroleh. Dan tiba saatnya nanti, semua kita, siapapun itu, apapun yang muncul, apapun yang lahir, pasti endingnya adalah akan mengalami namanya kematian. Inilah hukum alam, inilah proses kehidupan yang kita alami. Ya. Jadi makna Waisak ini mengingatkan kita tentang kelahiran, tentang bagaimana kita menjalani kehidupan kita, tentang bagaimana juga nanti kehidupan kita. Jadi inilah gambaran proses yang kita bisa lihat dari awal, dari dalam tadi kita melihat ketika Pertapa Gotama mencapai pencerahan dan akhirnya juga akan mengalami namanya kematian. Saya dan Pak Kartono, kami berdua mengucapkan selamat Hari Raya Waisak bagi umat Buddha dimanapun. Semoga berkah Waisak ini melimpah kepada kita semua. Dan tentu dengan momentum tema Waisak ini, kita semakin bisa mengendalikan diri kita, semakin bijaksana dalam kita berbuat,
memilah mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan tentu setelah kita bisa mengendalikan diri kita lebih bijaksana, maka kedamaian akan kita peroleh di dalam diri kita. Kedamaian juga kita bisa kembangkan kepada orang lain, dan tentu kedamaian bagi perdamaian dunia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Terima kasih Pak Karono sudah bersedia dan mengisi mimbar pada spesial event pada hari raya ini. Tentu kebajikan yang Bapak berikan semoga membawa kebahagiaan. Terima kasih atas kesempatannya. Tentu ini sesuatu yang bahagia kami selaku pembawa acara. Baik. Namo Buddhaya. Ya, terima kasih semuanya sudah bisa memberikan ya inspirasi, kedamaian dan memaknai Waisak pada tahun ini dengan penuh sukacita. Selamat Waisak dan Waisak Sananda tahun 2025.